Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya, yang saya hormati dan saya muliakan Shahibul Bait ya, pada kesempatan kali ini terima kasih banyak tentunya. Nabi SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan yang sudah dilakukan oleh sesama, oleh manusia. Maka pada kesempatan kali tentunya yang pertama kita berterima kasih kepada Shahibul Bait, kepada pemilik tempat ya, Mas Lugas, yang pada kesempatan malam hari ini kajian kampus jalanan di rumah beliau. Dan juga tentunya saya tidak lupa juga berterima kasih kepada teman-teman yang memiliki andil atas terselenggaranya kegiatan ini, Mas Eko, Mas Gatot, dan teman-teman yang lainnya yang berkenan untuk hadir pada kesempatan malam hari ini untuk belajar bersama, untuk ngaji bareng dalam rangka untuk raf'ul jahli 'anil nafsi, yaitu mengangkat kebodohan dalam diri dan berupaya untuk raf'ul jahli 'an ghair, itu mengangkat kebodohan dalam diri orang lain ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad ketika beliau ditanya amalan sesuatu apa, ketika beliau menjelaskan tentang suatu amalan yang ganjarannya tidak bisa ditandingi oleh ganjaran amalan yang lain, yaitu talabul ilmi idza sahhat niyatuhu, itu menuntut ilmu agama ketika niatnya benar, ketika niatnya lempeng. Apa itu tadi? Yaitu ketika menuntut ilmu agama itu tujuannya untuk mengangkat kebodohan dalam diri dan juga berupaya untuk mengangkat kebodohan dalam diri orang lain, alias setelah punya ilmu di-share, dibagikan, didakwahkan, diserukan kepada orang lain. Karena kita tidak hidup di dunia ini secara sendiri. Kita hidup sebagai makhluk sosial, yang mana ketika kita hidup di dunia bebarengan dengan yang lain, kita disuruh untuk berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersaling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala atau juga penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang tidak merugi, selain syaratnya harus beriman, beramal saleh, tapi juga harus mengajak kepada kebenaran ya. Selain plus juga dengan sabar, sebagaimana Allah sampaikan di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan siapa yang tidak dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, setelah beriman mereka beramal soleh, mengaplikasikan keimanannya dalam hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Tapi tidak cukup sampai di situ, kemudian beriman kemudian untuk diri sendiri saja, tapi juga mengajak yang lain, wa tawasau bil haq, yaitu saling berwasiat mengajak kebaikan mengajak orang lain dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, plus juga saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi ini upaya untuk saling mengajak kebaikan, saling mengajak kepada kebenaran dan menjauhi keburukan. Semoga Allah SWT kelak mengumpulkan kita di surganya, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis-majelis ilmu dan tempat-tempat yang baik seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Oke, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah tersebar di flyer ya, di poster kajiannya, kita masih melanjutkan pembahasan tentang mengenal ijtihad dan taklid ya, yang mana sudah di beberapa pertemuan yang lalu bahwa ijtihad itu adalah suatu proses badlul juhdi li idraki amrin syar'i atau li idraki hukmin syar'i, sebuah upaya usaha mengerahkan pikiran ilmu
dalam rangka untuk mengenal dan mengetahui hukum syar'i. Dan posisi ini adalah posisi atau pekerjaannya ulama, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan ulama bukan orang sembarangan, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, mereka bisa beristihad sebagaimana yang sudah dijelaskan ya. Paham bahasa Arab ya, harus paham bahasa Arab, harus mengetahui kaidah-kaidah ilmu usul fikih sehingga bisa menerapkan kaidah-kaidah tersebut untuk memahami dalil. Makna ayat Quran itu apa, makna hadis itu apa, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Plus juga mengetahui tentang lemah atau kuatnya dalil yang digunakan sebagai pijakan hukum. Jangan sampai dia berdalil dengan hadis ternyata hadisnya lemah. Harus minimal yang ya hasan, hadis yang hasan yang bisa dengannya menjadi argumentasi dan pijakan dari sebuah hukum syar'i. Kemudian diantaranya juga harus mengetahui mana dalil-dalil yang sudah dihapuskan, mana yang belum. Juga harus mengetahui mana perkara-perkara yang sudah ada konsensus ulama, mana yang belum. Jangan sampai dia berfatwa pada perkara yang sudah disepakati pendapatnya oleh para ulama, kemudian dia menyelisihi hal tersebut ya, seperti kejadian-kejadian sebagian orang yang mana kaum muslimin baik orang awamnya atau ulamanya sudah sepakat gitu kan tentang hukum, misalnya zina itu haram, hukum zina itu haram. Kemudian ada orang yang berupaya dikatakan ya mereformasi atau mengeluarkan satu pendapat baru yang mengatakan kemudian zina itu halal, bahkan ditulis dalam disertasinya ya, sebagaimana kejadian beberapa waktu yang lalu. Nah, ini berarti dia mengeluarkan produk hukum yang menyelisihi kesepakatan yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, yang seperti ini jelas batil, sesat dan rusak. Nah, itu posisi seorang mujtahid. Nah, kenapa kita kok belajar seperti ini? Agar kita tahu posisi gitu. Kenapa saya mengangkat tema ini, apa itu mujtahid, apa itu muqallid atau orang awam, bagaimana ijtihad, bagaimana itu taklid, agar kita itu mawas diri dan tahu diri. Kenapa? Karena kadang saya sendiri, si pribadi dan beberapa teman yang lain kadang miris gitu. Kadang miris dan kadang mengelus dada ya dengan sesuatu yang terjadi di kalangan sebagian teman-teman yang sudah ngaji ya, teman-teman yang mungkin sudah merasa sudah hadir di majelis ilmu, tapi sejatinya dia tidak punya perangkat ilmu untuk menyimpulkan hukum. Bahkan bahasa Arab aja masih hada-hadi gitu kan. Bahasa Arab masih hada-hadi itu aja kadang lupa. Hada itu untuk mudzakkar atau muannats ya, ketika untuk jamak seperti apa, kadang untuk bedakan itu aja belum bisa. Tapi masya Allah ketika di media sosial mengomentari, bahkan pendapat selevel ulamanya dikomentari ya, dikomentari, bahkan dikatakan pendapat ulama ini keliru gitu. Padahal dia juga cuma ikut-ikutan ngomong seperti itu, tidak tahu prosesnya, tidak tahu seluk-beluknya, tidak tahu tahapan-tahapannya. Bisa ada kesimpulan hukum, oh perkara ini haram, perkara ini halal, perkara ini mubah, perkara ini makruh atau mustahab. Tidak tahu fasenya, prosesnya, tapi kemudian berbicara dengan sesuatu yang besar tanpa ya mengetahui kapasitas diri, muta'alian, merasa sok tinggi, sok wah. Padahal statusnya tadi bahasa Arab aja belum paham. Misalnya sudah bisa bahasa Arab pun kadang buku usul fikih apa yang sudah dikhatamkan dia belum khatam. Bahkan yang paling tipis pun diajari mungkin nggak paham-paham. Nah, dari sini kemudian kita ketika sudah belajar ini kita tahu dan mawas diri status kita seperti apa. Kalau gitu bisa kita lebih legowo gitu. Nah, sehingga ketika kita legowo, kita paham diri, status diri, maka nanti punya sikap yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan sebelumnya tentang syarat-syarat ijtihad, berarti kita jelas tidak mungkin kita belum masuk level mereka, sehingga kita tidak punya hak untuk mengomentari pendapat ini dan itu karena memang bukan kapasitas kita. Nah, kemudian kemarin kita sudah masuk ke pembahasan definisi taklid ya. Taklid kemarin didefinisikan adalah ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Taklid itu adalah kita mengikuti seseorang yang pendapatnya dia sejatinya bukan hujjah. Perkataan dia itu bukan hujjah, bukan dalil gitu. Tapi kita mengikuti kesimpulan hukum yang dia telurkan gitu. Atau dalam definisi lain ya, dalam buku Usulul Fiqh alladzi la yasa'ul faqih jahluhu, Dr. Iyad Ibn Nami As-Sulami, beliau mengatakan bahwa definisi taklid itu adalah akhdhu madhhabil ghair bila ma'rifati dalilih. Akhdhu madhhabil ghair bila ma'rifati dalilih. Bertaklid itu adalah kita mengambil pendapat orang lain sedangkan kita tidak tahu dalil dari
dalil yang digunakan untuk pendapat itu apa. Kita mengambil pendapat orang lain, ya, seorang alim, seorang ulama, ya, kita mengambil pendapat orang lain tanpa kita mengetahui dalil yang digunakan oleh ulama itu apa. Misalnya kita bertanya gitu kan, dalam masalah kepada seorang yang dianggap ulama atau memang dia ulama, ustadz atau kiai atau apalah itu namanya, bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya perempuan yang hamil di luar nikah kemudian dinikahkan dengan si laki-laki yang menghamilinya, hukumnya gimana, sah gak pernikahannya? Kemudian dia menjawab, oh pernikahannya gak sah. Nah, kemudian kita mempraktekkan, mengamalkan pendapat itu, ya, itu namanya taklid. Kenapa? Karena dia hanya ngomong, dijawab ini sah atau ini tidak sah, tanpa menjelaskan kepada kita sisi pendalilan dan dalilnya apa. Sisi pendalilan dan dalilnya apa. Atau dalam hal yang lain seperti yang sering kemarin saya sampaikan, misalnya gimana hukum transaksi jual beli dengan pakai transfernya via e-wallet, ya, wallet elektronik atau dompet elektronik, dompet virtual, pembayarannya pakai GoPay, pakai OVO, pakai ini. Kemudian kita tanya kepada orang yang kita anggap pakar, kemudian misalnya Ustaz Arifin Badri bilang, oh tidak apa-apa, tidak masalah. Atau Ustaz Rodu mengatakan tidak boleh jika ada diskonannya misalnya. Cuman mereka langsung hanya menyampaikan kesimpulan hukumnya tanpa menjelaskan dalilnya. Nah, ketika kita ambil pendapat itu, itulah namanya taklid. Dan itulah kewajiban bagi orang awam seperti itu. Kewajiban bagi orang awam seperti itu. Sebagaimana kemarin dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, dalilnya banyak sekali. Kenapa? Karena kalau setiap orang awam mengambil satu hukum harus tahu dalilnya dan harus tahu cara isi pendalilnya, itu namanya membebankan sesuatu beban pada orang yang tidak mampu dibebani beban tersebut. Istilahnya orang yang sudah melakukannya tuyuk-tuyuk, simbah-simbah, kon ngangkat suruh ngangkat batu beratnya 50 kilo. Nah, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Nah, ketika orang awam, ngapunten ya, misalnya dia tiap hari di pasar, nggak pernah berinteraksi dengan Quran, nggak pernah berinteraksi dengan hadis, bahasa Arab apalagi. Orang yang tiap hari ngapunten kerjanya tukang batu misalnya, atau narik beca, atau jualan di pasar, atau di sawah. Kemudian setiap masalah, kemudian dia diwajibkan kalau masalah ini hukumnya ini harus tahu dalilnya, gimana? Mereka bahasa Arabnya tidak tahu. Maka cukup bagi mereka untuk mengamalkan kesimpulan yang diberikan oleh si ustadz atau kiai yang dia tanya. Yang penting orang tersebut kompeten, punya akidah yang baik dan punya kewaraan dan kezuhudan, maka cukup bagi dia untuk mengamalkan kesimpulan yang disampaikan oleh si kiai atau ustadz tersebut. Dan inilah yang terjadi dalam realita kehidupan kita gitu. Jadi yang diangkat oleh sebagian ustadz, misalnya disebutkan misalnya di artikel atau di kajian-kajian di YouTube bahwa taklid itu haram, yang dimaksudkan, yang diharamkan adalah taklid buta alias fanatik sempit, fanatik buta, yaitu ketika seorang berpegang pada satu pendapat, kemudian sudah dijelaskan bahwa pendapat itu lemah, pendapat itu keliru, tapi masih ngeyel dengan pendapat itu padahal sudah jelas kesalahannya. Ini baru yang tercela. Adapun taklid dalam artian ketika seorang awam tidak mampu untuk mengetahui status hukum suatu masalah, dia tidak bisa menyimpulkannya sendiri, ya kan? Kemudian dia tidak harus segera beramal, tapi tidak tahu ini hukumnya apa. Maka bagi dia cukup bertanya. Dan kemarin dalilnya banyak. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir, yaitu kepada ulama, jika kalian tidak tahu hukumnya, tidak tahu status masalah yang sedang dihadapi. Allah mengatakan fas'alu, bertanyalah pada ulama. Nah, ini menunjukkan bahwa orang awam, orang yang levelnya bukan mujtahid, muqallid, ketika dia menghadapi masalah, yang masalah itu butuh diketahui hukumnya apa, ya, maka cukup bagi dia bertanya kepada ulama. Misalnya si ulama tersebut cukup menjawab, oh ini boleh, ini nggak boleh, dia amalkan, itu sudah cukup. Ya, berbeda kalau levelnya nanti sudah penuntut ilmu, yang sudah belajar perangkat-perangkat ilmu. Kemudian dia tanya dalilnya apa, nah itu silahkan. Tapi untuk orang yang awam, seperti ya tadi yang saya sebutkan sampel-sampelnya, cukup bagi dia beramal dengan apa yang dijawab oleh si ulama tersebut. Nah, kita lanjutkan. Syekh Utsaimin kemudian menyebutkan mawadhi'ut taklid, ya,
kondisi-kondisi seseorang itu boleh bertaklid. Kondisi seseorang itu boleh bertaklid. Syekh Utsaimin mengatakan dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul, yakunu taklidu fi maudhi'aini. Taklid, ya, taklid tadi, taklid itu seorang tadi mengikuti atau mengambil pendapat orang lain, akhdhu madhhabil ghair min ghairi ma'rifati dalilih. Itu mengambil, memegang pendapat orang lain dalam permasalahan agama tanpa kita mengetahui dalilnya apa. Nah, hal seperti ini yang dilakukan oleh muqallid atau orang awam ini atau taklid ini boleh dalam kondisi apa? Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan boleh dalam dua kondisi. Yang pertama, an yakunal muqallidu amiyan, yaitu ketika si muqallid itu adalah orang awam, ami, la yastati'u ma'rifatal hukmi binafsihi fa farduhu taklid. Yaitu taklid itu boleh pertama bagi seorang muqallid yang statusnya awam. Memang dia orang awam, la yastati'u ma'rifatal hukmi. Memang dia tidak punya kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i dari suatu permasalahan. Binafsihi, dengan sendirinya. Nah, di garis bawah ini. Fa farduhu taklid. Kata Syekh Utsaimin, maka kewajibannya adalah bertaklid. Beliau mengatakan farduhu. Fard itu artinya wujub. Wujubuhu atau farduhu, kewajibannya adalah bertaklid. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa taklid itu bukan sesuatu yang tercela gitu. Yang dicela adalah tadi yang taklid buta. Ini makanya sering saya ulang-ulang agar diperinci, ya, agar diperinci, jangan menyampaikan masalah secara global. Oh, taklid haram, taklid haram. Yang seperti apa dulu, ya? Kita sebagai dai harus jujur menjelaskan. Kalau memang masalah itu butuh didetailkan, maka didetailkan. Jangan apa? Jangan disampaikan secara global sehingga nanti ditakutkan jamaah salah paham. Ya, salah paham, oh taklid itu tuh nggak boleh, haram. Ulama aja bilang seperti ini, dan ini bukan pendapat satu dua ulama, tapi ya kita bahas di buku-buku ulama, terutama dalam tema usul fikih, termasuk ulama kita sendiri yang sudah kita ketahui, ya, bagaimana beliau keilmuannya, keulamaannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan orang awam tidak mampu untuk mengetahui hukum syar'i dengan sendirinya, kewajibannya fa farduhu taqlidu, kewajibannya adalah bertaklid. Landasannya apa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ahlu zikir. Ahlu zikir itu bukan yang senang zikir-zikir yang berjamaah muter-muter, bukan. Ahlu zikir di sini kata Atha bin Abi Rabbah maknanya adalah al-ulama. Itu para ulama. Jika kalian tidak mengetahui status hukum atau perkara yang sedang dihadapi. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan wa yuqallidu afdhala man yajiduhu ilman wa wara'a. Maka si orang awam ini hendaklah dia bertaklid dengan orang yang dia dapati paling afdol secara keilmuan dan secara wara'. Ya. Wara' itu adalah satu sifat yang tersemat dalam diri seseorang, ya. Artinya adalah tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Wara' itu adalah sikap seseorang yang meninggalkan hal-hal yang ditakutkan nanti mendatangkan mudarat di akhirat. Itu seseorang yang berhati-hati dalam kehidupannya, dia meninggalkan hal-hal yang ditakutkan di akhirat nanti mendatangkan, ya, hukuman atau mendatangkan mudarat. Ini namanya sifat wara'. Jadi nggak sembarangan, misalnya orang tiba-tiba lewat di pinggir jalan, gitu kan, ada jambu gelayut, tiba-tiba diambil, dimakan gitu. Ini namanya bukan sifat wara'. Karena apa? Asal-asalan ambil. Orang yang punya sifat wara', dia akan hati-hati. Oh, ini kan milik orang gitu. Misalnya saya mau makan, ya saya izin dulu. Atau dia sedang di masjid, kemudian di masjid di situ ada uang jatuh atau ada sandal. Udah nggak ada orang di masjid, kok masih ada sandal sak jodoh misalnya. Kemudian kalau orang wara', maka dia akan hati-hati, nggak bakalan kemudian seenaknya ini ngambil sandal nggak ada yang punya. Bisa jadi mungkin ada orang yang meninggalkannya, atau bisa jadi mungkin ada orang yang lupa. Sehingga orang yang punya sifat wara', dia akan hati-hati. Jangan sampai ketika dia melangkahkan kakinya untuk melakukan suatu amalan, ternyata amalan tadi amalan yang dilarang oleh Allah dan nanti ditakutkan di akhirat ada balasannya. Ya, jadi nggak sembarangan ada apa langsung diambil, apa aja langsung dimakan.
tanpa izin, tanpa kulon won, tanpa nembung sama yang punya rumah misalnya. Nah, orang yang demikian berarti dia tidak punya sifat wara. Ya, sifat wara itu adalah dia orang yang berhati-hati. Jangan sampai melakukan amalan yang kelak di akhirat ternyata ada pertanggungjawabannya, apalagi mendatangkan mudarat. Nah, kembali ke masalah ini teman-teman sekalian. Jadi, seorang awam, muqallid, dia kewajibannya adalah bertanya pada ulama pada masalah agama yang dia sedang hadapi. Dan bertanyanya kepada siapa? Kata Syekh Utsaimin, bertanya kepada orang yang paling afdol, paling baik. Ya, misalnya ada banyak ulama, ditanya yang paling baik sisi keilmuannya dan sisi kewara'annya. Fa in tasawa inda husnani khuyyira bainahuma. Tapi jika misalnya ada banyak orang yang kok ternyata secara zahirnya levelnya sama, maka silakan dia pilih salah satu di antara keduanya atau salah satu di antara beberapa orang tadi, karena levelnya sama silakan pilih sesukanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kondisi pertama seorang boleh taklid itu adalah untuk orang awam yang memang tidak mengetahui, ya, tidak punya kemampuan untuk mengetahui status hukum. Kondisi yang kedua, dibolehkan taklid adalah untuk mujtahid. Wah, mujtahid harusnya nggak boleh bertaklid ya. Seorang mujtahid, seorang selevel ulama misalnya seperti ya Syekh Muhammad Thahir bin Ashur, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz misalnya, atau Syekh Albani dan yang lainnya, atau sekarang Syekh Shalih Al-Fauzan yang masih hidup, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh misalnya, para ulama-ulama yang memang keilmuannya sudah diakui tidak hanya level nasional di Saudi tapi juga level internasional ya. Nah, orang seperti ini sebenarnya nggak boleh dia taklid. Tapi para ulama menjelaskan terkadang mereka boleh taklid. Kapan? An yaqa'alil mujtahid hadisatun taqtadil fawriyah. Yaitu ketika terjadi ya suatu kejadian, suatu keadaan yang menuntut harus segera. Terjadi suatu kejadian yang menuntut harus segera untuk diketahui hukumnya. Segera untuk diketahui hukumnya. Sedangkan si ulama tersebut untuk menyimpulkan hukum harus analisa, harus ngumpulin data, kemudian harus ditinjau, dipantau, dianalisa, sampai kemudian keluar hukum kesimpulan syar'inya apa. Karena tentunya ulama berlevel-level berbeda-beda. Ada yang mungkin kemampuan ilmiahnya levelnya Masya Allah, sehingga ketika dia ada masalah datang, dalil-dalil sudah dia hafal semua, kaidah-kaidah sudah ada, dia pantau sebentar, sehari, 2 hari, atau sejam, 2 jam, langsung dia bisa simpulkan hukumnya. Ada yang mungkin butuh dipelajari lama, bisa butuh sepekan, 2 pekan, bahkan mungkin 1 bulan, baru kemudian keluar kesimpulan hukumnya. Levelnya beda-beda. Nah, misalnya ada di suatu tempat, dia orangnya sudah mencapai level mujtahid, gitu kan? Tapi kemudian muncul masalah baru, dan dia belum bisa untuk menyimpulkan hukum dari masalah ini. Nah, para ulama mengatakan seorang mujtahid dalam kondisi ini yang dituntut harus segera mengetahui hukum syar'i amalan tersebut, maka dia boleh untuk bertanya kepada yang lain. Mujtahid ini bertanya kepada mujtahid yang lain. Walaupun pada dasarnya harusnya dia nggak boleh. Harusnya dia beristihad menyimpulkan sendiri. Seperti yang kemarin saya berikan contoh, misalnya dalam masalah-masalah kontemporer misalnya, dalam masalah fikih-fikih kesehatan. Seperti kemarin saya kasih contoh, misalnya ada orang kecelakaan, gitu kan? Ada orang kecelakaan, kemudian misalnya pankreasnya rusak misalnya. Atau dia kecelakaan, pankreasnya rusak atau hatinya rusak. Sehingga misalnya butuh untuk dioperasi, transplantasi pankreas misalnya. Atau transplantasi hati. Sedangkan ternyata pendonor hatinya misalnya orang non-muslim gitu. Pendonor hatinya adalah orang non-muslim. Sedangkan operasi ini harus dibutuhkan segera. Kalau tidak segera operasi, bisa dimungkinkan orang yang kecelakaan tadi karena hatinya rusak, mungkin kesodok sama setang motor atau kena batu sehingga perutnya mungkin bermasalah, harus segera operasi, ada transplantasi hati, tapi ternyata pendonornya ini adalah seorang yang tidak beriman. Nah, gimana? Boleh nggak ini? Di zaman Nabi nggak ada model seperti itu. Ini butuh ijtihad. Butuh untuk mengolah otak, menggabungkan dalil-dalil syar'i dan menyimpulkannya statusnya gimana, apakah boleh atau enggak. Nah, misalnya si mujtahid ini di tempat tersebut baru mendapati masalah ini untuk pertama kalinya. Sehingga dia tidak bisa untuk langsung menyimpulkan hukumnya. Dan ada mujtahid di tempat lain,
yang sudah pernah menghadapi masalah tersebut dan sudah tahu hukumnya. Nah, dalam kondisi ini, si mustahid ini boleh. Karena mau gak mau harus, si dokter harus segera mengetahui statusnya. Boleh gak transplantasi ini? Hukumnya gimana? Harus segera dikasih tahu sehingga entah akan dilaksanakan operasinya atau tidak. Maka si mustahid yang menghadapi masalah tadi, untuk sementara boleh karena darurat bertanya kepada mustahid yang lain. Oh, di sana berpendapat boleh gitu. Untuk hifdzun nafas, menyelamatkan nyawa manusia misalnya, ini karena darurat, boleh. Nah, kemudian boleh bagi dia untuk bertanya. Jadi teman-teman sekalian, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa taklid itu boleh, pertama jelas bagi orang awam yang tidak punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum. Kedua, bagi mustahid, seorang yang sudah mencapai level ijtihad tapi dalam kondisi mendesak, di mana dia membutuhkan jawaban agama dari masalah yang sedang dia hadapi. Sangat mendesak, sangat butuh untuk segera tahu hukumnya apa, maka boleh bagi dia untuk bertanya kepada yang lain. Jadi seorang mujtahid yang menghadapi suatu permasalahan, la yatamakkanu minan nazar fiha, tapi dia belum ada kemungkinan atau tidak memungkinkan untuk melihat dan menganalisa dalam masalah tersebut. Fayajuzu taqlidu hina idzin, maka boleh bagi si mujtahid tadi untuk bertaklid kepada ulama yang lain pada saat tersebut. Washtarata ba'duhum li jawazi taqlid an la takuna al-mas'alah min usuluddin. Nah, ini kemudian setelah Syekh Utsaimin menjelaskan dua kondisi orang boleh bertaklid, kemudian beliau berpindah ke penjelasan yang lain. Beliau mengatakan washtarata ba'duhum, maksudnya beliau mengatakan sebagian ulama ada juga yang mempersyaratkan taklid itu ya boleh, yang penting an la takunal mas'alah min usuluddin. Taklid itu boleh dalam permasalahan, yang penting masalah tersebut bukan dalam masalah usuluddin atau bukan dalam masalah-masalah pokok-pokok agama. Jadi dalam masalah kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, ya, iman kepada qada dan qadar, kata sebagian ulama, ya, tidak boleh kita tiba-tiba taklid. Malaikat tuh kayak apa tuh? Gimana sih? Iya, pokoknya saya beriman. Nggak boleh. Kitab-kitab tuh apa sih? Pokoknya saya ikut aja beriman. Nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan harus dia menganalisa. Sehingga dia tahu detailnya. Malaikat tuh siapa aja, tugasnya apa. Nggak boleh taklid dalam masalah itu. Dalam pokok-pokok agama. Sebagian mempersyaratkan begitu. Tapi yang benar adalah apa? Boleh. Ya, dikatakan la takunul mas'alah min usuluddin. Sebagian mengatakan tidak boleh taklid dalam masalah pokok-pokok agama. Allati yajibu i'tiqaduha, yang wajib untuk diyakini. Li'annal aqaid yajibul jazm fiha. Kenapa? Alasannya mereka mengatakan tidak boleh karena masalah akidah, masalah keyakinan itu harus jazm, yaitu harus kita mengetahuinya dengan mantap, tegas, tanpa ada keraguan. Wat taqlidu innama yufidu dzan. Karena kalau kita cuma ikut-ikutan, melu bapakku ngono, atau Pak Diku gitu kok, atau saya dulu dilahirkan muslim kok. Nah, kita ikut-ikutan itu cuman sekedar memberikan faedah zon. Taklid itu hanya sekedar memberikan faedah zon. Maksudnya apa? Ilmu kita, pengetahuan kita tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada Nabi, tentang iman kepada malaikat, ini pokok-pokok agama. Kalau kita cuman sekedar taklid, ilmu kita itu hanya zon, bukan ilmu secara qat'i, yaitu bukan ilmu yakini. Bukan 100% tahu, tapi cuma prasangka kuat. Kalau dihasilkan hanya sekedar taklid. Nah, ini hanya pendapat sebagian ulama. Tapi Syekh Utsaimin merajihkan yang hal tersebut tidak dipersyaratkan. Warajih anna dzalika laisa bisyart. Pendapat yang kuat adalah ya, hal tersebut bukan syarat. Maksudnya dikatakan keimanan kita tentang atau kepada keimanan kita kepada hal-hal usuluddin, ya, itu sah-sah saja walaupun dengan taklid gitu. Tidak harus dipersyaratkan harus menelaah dan meneliti sendiri, menganalisa sendiri. Dan nanti akan ada penjelasannya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau dan yang dikuatkan oleh pensyarahnya, Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir As-Sasri hafizahullah taala. Kenapa? Dalilnya adalah li'umumi qouli ta'ala. Dalilnya, argumennya adalah keumuman firman Allah taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Bertanya dalam hal apa? Dalam hal apa aja. Tidak ada pembatasan, tidak ada pembeda-bedaan.
Entah bertanya dalam masalah fikih atau bertanya dalam masalah akidah. Entah bertanya dalam masalah pokok-pokok fikih, furuk-furuk fikih, atau dalam masalah usul akidah. Jadi tidak dibeda-bedakan. Yang penting intinya kita tidak tahu, kita tanya. Walaupun pengetahuan kita dari bertanya itu bukan pengetahuan yang kita yakini atau dihasilkan secara mantap, tapi kan hanya zon, prasangka kuat gitu. Berbeda dengan orang yang mengetahui sendiri dengan menganalisa. Itu statusnya berbeda. Tapi para ulama menjelaskan yang seperti ini pun tidak masalah. Ya, nanti akan ada banyak argumen yang akan disebutkan oleh penulis atau pensyarahnya. Baik, kemudian ini baru matannya ya, baru teks yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin dalam Al-Usul min Ilmil Usul. Kemudian kita akan bacakan syarahnya. Syekh As-Sasri mengatakan, "Likai yakuna taklid jaizan la budda an yatawaffar fihi syurut." Agar taklid dikatakan boleh dan sah harus terpenuhi beberapa syarat berikut. Saya ulangi, tadi taklid itu boleh bagi orang awam yang memang tidak punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum atau untuk mujtahid yang terdesak, mau nggak mau harus segera tahu hukum, ya. Mau tidak mau harus tahu status hukumnya apa. Dan taklid tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan syarat-syarat berikut. Kata Syekh As-Sasri, syarat pertama an yakunal muqallidu ghairu mujtahid. Taklid itu baru sah, boleh. Pertama adalah si muqallid tersebut bukanlah seorang mujtahid. Ya, jadi yang taklid itu hukum asalnya adalah untuk muqallid, untuk orang awam. Kalau mujtahid sebenarnya tidak boleh. Ya. Baru boleh tadi pengecualian kalau terdesak. Jadi taklid tidaklah boleh, tidaklah sah, tidaklah terwujud kecuali dengan syarat-syarat berikut. Pertama adalah si muqallid tersebut bukan mujtahid. Kenapa? Fa ammal mujtahidun la yajuzu lahum an yuqallidu. Karena ya orang-orang yang sudah mencapai level ijtihad, orang-orang yang sudah mencapai level ulama, mereka tidak boleh untuk bertaklid. Dan inilah kemarin yang dimaknai dari perkataan para imam yang kemarin saya sampaikan. Ya. Perkataan Abu Hanifah, perkataan Imam Malik yang mereka mengatakan janganlah kalian mengambil pendapatku sampai kalian mengetahui dari mana ya saya mengambil sumbernya. Ya. Jangan la tuqallidu, jangan kalian bertaklid kepada Malik, ya, kepada Ahmad atau kepada yang lain. Itu maksudnya ulama-ulama tersebut melarang taklid kepada Imam Malik, melarang taklid kepada Imam Ahmad. Kenapa? Maksudnya seruannya kepada siapa? Khitabnya itu seruannya adalah kepada orang-orang yang memang levelnya seperti mereka. Jadi Abu Hanifah misalnya ngomong seperti itu yang diajak ngomong adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muridnya sendiri yang levelnya hampir sama, ya, atau levelnya sama-sama ulama. Jadi ketika Abu Hanifah melarang jangan taklid kepada saya, itu karena beliau ngomongnya kepada Abu Yusuf, Qadhi Abu Yusuf, muridnya yang levelnya sama-sama ulama. Ketika Imam Syafi'i misalnya melarang seperti itu, maka beliau ngomongnya itu kepada Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, yang muridnya beliau sendiri, yang levelnya memang hampir sama. Kepada Imam Al-Muzani, yang levelnya hampir sama. Dilarang taklid bagi mereka. Kenapa? Karena murid-muridnya para imam ini memang levelnya ulama. Sehingga ketika ada masalah, ya simpulkan hukum dengan kemampuan sendiri dulu. Gitu. Misalnya akhirnya kesimpulannya sama dengan gurunya, ya alhamdulillah. Kesimpulannya akhirnya beda, ya itu memang kewajiban mereka karena sudah mencapai level mujtahid. Jadi kadang salah menggunakan perkataan imam-imam tadi, kemudian diterapkan kepada kita yang awam. Gitu. Ya kita kewajibannya emang tanya gitu. Mosok kita suruh menelaah masalah permasalahan-permasalahan ini. Yang sudah belajar bertahun-tahun jurusan kuliah syariah aja belum tentu bisa menelaah sedetail itu. Apalagi yang mungkin ngajinya sepekan sekali, gitu kan. Ngajinya sepekan sekali itu dolanan HP. Ngajinya sepekan sekali atau sepekan 2 kali dolanan HP, habis setelah itu ngobrol gitu. Atau ngajinya sepekan sekali dolanan HP plus nyatet misalnya. Nah, yang seperti itu kemudian disuruh untuk menelaah, tentunya tidak. Nah, ini kadang ada beberapa statement yang perlu untuk diluruskan gitu. Perlu untuk diluruskan. Jadi maksudnya itu adalah untuk orang-orang yang selevel. Jadi kata Syekh Utsaimin dan juga dijelaskan oleh Syekh As-Sasri, syarat taklid itu bisa sah. Pertama adalah si muqallid tadi bukan mujtahid. Adapun mujtahid mereka tidak boleh untuk bertaklid. Li'anna taklid mautinad darurah, karena taklid itu adalah kondisi darurat. Li'annal asl al-amal binususi syariah, karena hukum asalnya orang itu harus beramal berdasarkan nas-nas syar'i. Beramal ini dalilnya Quran, beramal ini dalilnya hadis gitu. Tapi kalau orang awam,
Nemui masalah mosok buka Quran wah artinya radong. Setelah ada artinya pun tidak paham maksudnya apa. Gitu. Maka dia bertanya. Fa idza ajizal insan intaqala ilal amal bi kalamil ulama. Ketika dia memang tidak mampu ya untuk menyimpulkan hukum sendiri, maka dia berpindah beramalnya dengan perkataan atau kesimpulan yang dibawakan oleh para ulama. Berdasarkan apa? Tadi firman Allah sendiri, Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi, syarat pertama taklid itu sah, benar adalah si muqallid atau si tukang taklid adalah memang orang awam. Syarat kedua, asyartu tsani, syarat kedua dari syarat taklid adalah an yakunal muqallada ahlan ditaklid. Yaitu orang yang ditaklidi atau orang yang diikuti pendapatnya memang ahli untuk diikuti pendapatnya. Alias memang ulama. Mimman yajuzu takliduhu. Itu memang orang yang pantas dan berhak untuk diikuti. Ketika kita taklid, bahasa lainnya itu adalah membeo. Jadi ketika kita membeo, memang kita membeo pada orang yang pantas untuk kita ikuti. Bukan orang yang tidak pantas. Amma idza kana syakhsu mimman la yajuzu taqliduhu fala yahiqqu lil 'ami an yas'alahu wala an yastaftiyahu. Adapun jika seorang tersebut yang kita tanya, yang kita jadikan sebagai rujukan, yang kita tanya tentang halal dan haram, jika dia memang orang yang tidak pantas atau belum pantas untuk ditanya tentang hal itu, maka tidak berhak bagi orang awam, tidak diperbolehkan untuk bertanya kepada dia, juga untuk meminta fatwanya. Nah, di zaman sekarang itu adalah zaman yang susah untuk membedakan mana orang yang pantas ditanya tentang halal dan haram, mana yang tidak pantas. Kenapa? Ya karena tadi, minimnya ilmu pengetahuan, ilmu agama yang diketahui oleh masyarakat atau kaum muslimin itu sendiri. Sehingga sekarang itu setiap orang yang bisa ceramah di televisi, setiap orang yang bisa ceramah di atas mimbar, setiap orang yang bisa berorasi, setiap orang yang bisa berretorika dalam masalah agama dianggap ulama. Padahal beda. Syaratnya ulama yang dalam artian bisa dimintai pendapat halal haramnya adalah yang disebutkan di syarat-syarat ijtihad tadi. Syarat inti yang paling urgent adalah harus bisa bahasa Arab. Ya. Maka tidak mungkin orang yang tidak bisa bahasa Arab, ya, kemudian dia menyimpulkan hukum syar'i. Gimana dia bisa paham Quran pakai bahasa Arab? Gimana dia bisa paham hadis pakai bahasa Arab? Makanya sering-sering saya sampaikan perkataan Imam As-Suyuti sampai mengatakan ya al-alimu indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim, ulama menurut orang awam itu ya sapa wae sing iso naik mimbar ceramah gitu. Padahal statement Suyuti ini sedang dalam kondisi mengkritisi gitu. Padahal ada ulama emang benar-benar ulama. Siapa mereka ya? Minimal tadi. Syarat pertama adalah dia bisa bahasa Arab. Dua, dia tahu dalil-dalil dalam Quran dan hadis. Bahkan sebagian ulama ada yang mempersyaratkan harus hafal gitu. Harus hafal dalil itu. Ya, jadi hafal Quran, hafal hadis kalau tidak keliru minimal 500-an. Ada sebagian ulama mengatakan tidak harus hafal, tapi yang penting dia tahu posisi pembahasan setiap temanya. Yang kedua, dia harus paham ilmu usul fikih gitu. Mana mutlak, mana muqayyad, mana mujmal, mana mubayyan, mana am, mana khas, mana taksis itu dengan apa saja. Ya. Taksis muttasil, taksis munfasil, istisna, ya, dan yang lainnya. Itu harus dipelajari dulu. Mana kias, penggunaan kias, ada kias jali, ada kias khafi, ada kias ma'al farik, semuanya harus dipelajari dulu gitu. Dan harus paham nasikh dan mansukh. Ya. Harus baca buku-buku tentang yang ditulis oleh para ulama tentang nasikh dan mansukh. Mana ayat-ayat yang sudah dihapuskan, mana yang tidak. Nasikh dan mansukhnya yang ditulis oleh Ibnul Jauzi dan yang lainnya. Itu udah jadi makanan sehari-hari gitu. Oh, itu aja tidak pernah baca, ini gimana dia menyimpulkan hukum? Nah, itu susahnya di zaman sekarang orang bisa ngomong bahkan tidak punya latar belakang pendidikan di situ gitu kan. Belajarnya bukan di masalah ilmu syar'i, bukan di jurusan syariah atau jurusan agama, bahkan tidak pernah dikenal berguru kepada seorang alim, seorang kiai misalnya. Misalnya dikenal dia pernah berguru, dia baru berguru sebulan 2 bulan ya. Padahal butuh bertahun-tahun ya untuk belajar sampai punya level, sampai mencapai level tertentu. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan ya akhilan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, Anda tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika
bitafsili habibayani. Saya akan mengabarkan kepada kalian penjelasannya dengan penjelasan saya. Pertama, zakaun. Orang dapat ilmu itu harus punya kecerdasan. Zakaun. Wa hirsun, harus punya semangat. Wajtihadun, harus punya kesungguhan. Wa bulghatun, harus punya modal. Kemudian wa irsyadu ustad, harus dibimbing oleh guru. Wa tuluz zaman, dan harus belajarnya lama. Bukan belajar 6 bulan kemudian langsung jadi ya seorang ulama besar. Ini banyak produk-produk instan di zaman sekarang yang kemudian sudah terlanjur diangkat tampil di tengah masyarakat, akhirnya justru malah mudaratnya lebih banyak. Di syarat pertama, taklid itu boleh, taklid itu benar adalah memang si orang yang bertaklid memang dia pantas taklid alias bukan mustahid. Syarat kedua, orang yang ditanya tentang masalah ilmu tadi memang pantas untuk ditanya. Ya. Latar belakang yang jelas, belajar ilmu syar'i, perangkat-perangkat tentang ilmu syar'i untuk menyimpulkan hukum tadi dia juga punya. Gitu. Dan dia dikenal di tengah kalangan ya orang-orang yang berilmu memang orang yang pantas. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, yadhkuruhu ba'dul ulama wa huwa an la yas'ala illa afdhala ahli zamanihi. Sebagian ulama ada yang mempersyaratkan ketika bertaklid itu tidak boleh seseorang bertaklid kecuali dia bertaklid atau bertanya kepada orang yang paling afdal. Orang yang paling afdal. Jadi sebagian ulama ada yang mempersyaratkan misalnya ada ulama A, B, C, D, E. Gitu kan? A, B, C, D, E. Yang paling afdal ternyata yang C. Maka sebagian ulama mempersyaratkan kalau Anda taklid maka harus tanya kepada yang paling afdol, yaitu kepada si C. Nggak boleh tanya kepada yang lain selagi si C masih ada. Nah, namun pendapat ini ya pendapat yang dinilai lemah oleh penulis dan juga oleh Syekh Utsaimin sendiri. Bahwasanya tidak harus tanya yang paling afdol. Tanyanya adalah yang penting mereka sudah mencapai derajat ijtihad. Poinnya adalah yang penting mereka sudah mencapai derajat ijtihad, maka boleh tanya kepada siapapun. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan para sahabat. Para sahabat dulu ketika masih ada Abu Bakar As-Siddiq masih ada, Umar bin Khattab masih ada, Ali bin Abi Thalib masih ada, Utsman bin Affan masih ada. Nyatanya sebagian sahabat yang bukan mujtahid, mereka bertanya tentang masalah agama kepada sahabat yang lebih junior, yaitu Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar. Jadi kalau kita lihat sahabat yang senior kan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq tentunya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, baru Ali. Ini sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidun, mereka pemimpin plus mereka ulama. Ulamanya sahabat gitu. Ada juga yang sahabat ulama tapi lebih lebih junior. Itu anak-anak mudanya, yaitu seperti Abdullah bin Abbas dan juga seperti Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar. Nah, telah terjadi di zaman sahabat tadi, sebagian orang ketika Umar bin Khattab masih ada, ketika Abu Bakar masih ada, ketika Ali masih ada, nyatanya sebagian orang yang butuh ilmu ini justru minta fatwanya kepada yang muda-muda. Yaitu kepada si Abdullah bin Umar atau kepada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Mas'ud. Dan hal tersebut tidak disalahkan oleh mereka. Nah, ini menjadi argumen bahwa yang penting seseorang ketika ingin bertaklid, ingin bertanya tentang masalah agama, ya, itu tidak harus kepada yang paling afdol. Kita katakan tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lebih afdol daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Apalagi Ibnu Umar dengan Umar, Abdul mana? Abdul Umar jelas dia khalifah, bahkan Umar itu bapaknya. Gitu. Tapi nyatanya boleh tanya kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang ingin bertaklid, yang penting ulamanya ada siapa aja, nggak harus kepada yang paling senior atau kepada yang paling afdol. Tapi yang penting mereka sudah mencapai level ulama, kita boleh tanya kepada siapa saja. Syarat yang keempat dijelaskan tadi bahwa sebagian ulama ada yang mempersyaratkan boleh taklid dalam masalah fikih yang cabang furu', tapi tidak boleh taklid dalam masalah akidah, apalagi pokok-pokok akidah. Ya. Dan tadi sudah di awal dikatakan bahwa yang benar adalah tetap boleh, gitu. Tetap boleh taklid walaupun dalam masalah pokok-pokok akidah. Nah, di sini kemudian ingin dijelaskan agak lebih lebar dikit. Ya. Ulama-ulama yang atau sebagian orang yang mengatakan bahwa dalam pokok-pokok akidah nggak boleh taklid, harus menelaah sendiri, harus menganalisa sendiri.
Kenapa mereka mewajibkan itu? Karena mereka juga berdalil. Ya, dalilnya apa? Itu dalilnya adalah salah satunya hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Tentang masalah apa? Tentang masalah fitnatul kubur. Fitnatu al-qabr. Fitnatul kubur. Ujian di alam kubur. Ujian di alam kubur ketika ditanya si mayit atau si roh ketika ditanya sama mungkar dan nakir. Ya, Bapak sekalian, teman-teman sekalian pasti pernah mendengar hadis ini. Yaitu ketika nanti seorang meninggal, ketika rohnya sudah dikembalikan ke jasad di alam kuburnya, datang malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir kemudian akan mendudukkan masing-masing kita, kemudian ditanya, fulan, man rabbuka? Fulan, Tuhanmu siapa? Fulan, wa madinuka, agamamu apa? Waman nabiyuka, atau waman ar-rajulul ladzi bu'itsa fika, siapa nabimu atau siapa orang yang diutus untuk dirimu. Kemudian orang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabi Muhammad, Tuhan saya adalah Allah, agama saya Islam, dan nabi saya adalah Muhammad. Orang yang beriman begitu. Ketika dia bisa jawab 3 pertanyaan tadi, kemudian dia akan mendapatkan kenikmatan kubur, nikmatul kubur, salah satu muqaddimah dari kenikmatan surga. Tapi orang yang tidak bisa jawab, dikatakan dalam hadis seperti disampaikan oleh Syekh Utsaimin juga dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah Ibnu Taimiyah, itu dikatakan orang ini akan mengatakan sami'tun nasa yaquluna kadza. Plonga-plongo, plompang-plomplong, dongap-dongop, pradong, aku biyen mau krungu wong ngomong ngene karo ngono. Ya. Fahuwal murtab, dia ragu-ragu untuk jawab. Ini adalah kelompok orang-orang yang kufur dan orang-orang munafik. Nah, kisah ini dijadikan oleh sebagian ulama tadi tentang apa? Tentang larangan taklid dalam masalah usul pokok-pokok agama. Kenapa? Nyatanya jawaban orang ini yang cuma ikut-ikutan, aku mbien mong krungu uang ngomong iki ngomong iku. Itu menjadikan dia digebuki sama malaikat karena nggak bisa jawab, alias jawabannya keliru gitu. Nah, dari hadis ini kemudian sebagian ulama tadi menyimpulkan bahwasanya jenengan dalam masalah usul agama tentang mengetahui agama, beriman pada Allah, beriman pada Nabi harus menganalisa. Harus menganalisa dengan detail, harus meneliti dengan detail sampai tahu, benar-benar tahu. Maka kalau cuma ikut-ikutan, konsekuensinya bisa kayak tadi. Ya. Dia cuma ikut-ikutan omongan orang, akhirnya dia ternyata nggak bisa jawab, atau bisa jawab tapi keliru, akhirnya digebukin sama malaikat. Ini menunjukkan nggak boleh taklid dalam masalah dalam masalah usul akidah. Nah, tapi dijawab was-shawab annahu yajuz. Pendapat yang benar itu tetap boleh taklid hatta fi asli Islam, bahkan dalam pondasi-pondasi keislaman, dalam pokok-pokok akidah. Apa argumennya? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tihil a'rab fayuslimuna 'indahu fala yas'aluhum hal islamuhum kana an taqlidin am an ijtihadin wa nazar. Salah satu argumennya adalah ya Nabi ketika beliau di Madinah banyak orang-orang Arab Badui pedalaman kemudian datang ke Madinah. Kemudian mereka mengikrarkan keislaman. Mereka mengumumkan syahadat, wahai Muhammad, kami bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Anda adalah Rasulullah. Nah, ketika mereka bersaksi keislaman mereka, la yas'aluhum hal islamuhum kana an taqlidin am an istihad. Nabi ketika didatangi oleh orang-orang pedalaman tadi atau orang-orang di samping Madinah yang kemudian kabilah-kabilah itu datang mengumumkan keimanan, Nabi tidak bertanya pada mereka, kowe berimane hasil dari analisa atau cuma ikut-ikutan gitu. Padahal keimanan mereka ada 2 kemungkinan. Bisa jadi memang karena hasil analisa dan penelitian setelah dibanding-bandingkan agama Muhammad dengan agama nenek moyang kita, ternyata yang benar adalah agama Muhammad kemudian masuk Islam. Atau kemungkinan kedua memang cuma ikut-ikutan. Karena kepala sukunya masuk Islam, ya muridnya melu gitu. Karena Pak RT-nya masuk Islam, ya anak buahnya ikut. Ada 2 kemungkinan itu. Dan nyatanya ketika mereka datang ke Madinah mengikrarkan syahadat, Nabi tidak tanya tentang apakah keislaman kalian itu hasil dari ijtihad, hasil dari meneliti, hasil dari analisa atau tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini tidak dipersyaratkan harus menganalisa atau meneliti sendiri dalam masalah pokok-pokok akidah. Juga
Ya, dalil yang lain wa yadullu ala dzalika anna ba'dhu sahabah kana indama yuslim, dan juga argumen yang lain yang menunjukkan kebenaran pendapat ini adalah bahwa sebagian sahabat dahulu ketika mereka masuk Islam, yuslimu ahlu baitihi taba'an lahu. Ketika ada sahabat yang masuk Islam, keluarganya juga ikut-ikutan masuk. Wa ma'a dzalika yusahhihun Nabi sallallahu alaihi wasallam islamahum kama fi haditsil hijrah. Dan Nabi SAW membenarkan keislaman mereka, keimanan mereka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis hijrah, ya, khabarnya Usaid bin Khudair. Ketika Mus'ab bin Umar ketika awal-awal diutus oleh Nabi dari Mekah ke Madinah untuk berdakwah. Mus'ab bin Umar kan dai-nya Nabi yang diutus ke Madinah, ya, untuk berdakwah. Akhirnya kemudian beberapa sahabat masuk Islam. Fadzalika fa aslama Usaid bin Khudair wa Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Usaid bin Khudair sahabat, Sa'ad bin Mu'adz sahabat yang dulu juga pernah kita angkat ceritanya di kisah-kisah sahabat ketika dikaji dulu, sudah agak lama. Itu Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam karena dakwahnya Mus'ab bin Umair. Dan Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'adz ketika masuk Islam keluarganya ikut-ikutan gitu. Dan Nabi SAW membenarkan keimanan mereka. Dalla dzalika ala anna at-taqlid fi dzalika sa'ig. Ini menunjukkan bahwa taklid dalam masalah pokok-pokok agama atau masalah akidah dibolehkan. Ya. Wa dalla dzalika ala sihhati imanil muqallidin, dan hal tersebut menunjukkan keabsahan keimanannya para ahli taklid tadi. Nah, kemudian beliau menjelaskan terus ayat-ayat yang mencela atau dalil hadis yang mencela tadi gimana? Beliau pahami amal ayatul lati zammat at-taqlid. Adapun ayat-ayat yang mencela taklid dalam masalah akidah tadi atau dalam hadis yang mencela masalah taklid dalam masalah keyakinan tadi, innama zammat at-taqlid fil batil, yaitu yang dicela adalah ketika taklidnya mengikuti perkara yang batil. Adapun ketika taklid yang mengikuti perkara yang benar tidak ada masalah. Ayatnya apa? Contohnya tadi ayat Al-Baqarah, ya. Ketika wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu. Ini ayat yang menceritakan orang-orang musyrik. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka mengatakan, malah ngomong, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak maulah kita ngikut simbah-simbah kita aja gitu. Ya biasa di tengah masyarakat gitu. Kamu harusnya gini gitu. Oh, mbah kumbian rangono gitu. Nah, jadi dia taklid dengan apa yang dibawakan oleh nenek moyangnya, simbahnya dulu. Nah, yang tercela ini adalah ketika mereka mengikuti hal yang batil. Tapi misalnya simbahnya dulu mereka membawa perkara yang hak, maka itu tidak ada masalah. Ini jadi masalah ketika mereka mengikutinya dalam perkara yang batil. Jadi ayat-ayat tadi dan hadis tadi mencela taklid dalam masalah yang batil. Amma taklid fil haq fa innaha lam tazummahu. Adapun taklid dalam masalah kebenaran, kebaikan, maka ayat tersebut atau hadisnya tidak mencela taklid dalam masalah kebaikan atau kebenaran. Amal haditsu fa innahu qala innal mu'min yaqulu rabbiyallahu wa dinil islam wa nabi Muhammad. Justru hadis tadi, hadis tentang alam kubur tadi, ini fitnah kubur, kita ditanya siapa Tuhanmu, apa nabimu, apa agamamu, seorang mukmin kan menjawab tadi, Tuhan saya Allah, agama saya Islam, juga nabi saya adalah Muhammad. Nah, kemudian dibenarkan oleh Allah SWT dan dapat nikmat kubur. Nah, itu kan juga ada kemungkinan, apakah dia jawab Tuhan saya Allah, agama saya Islam, juga nabi saya Muhammad, apakah pengetahuan dia itu juga hasil dari ijtihad dan telaah? Tidak juga, ada kemungkinan dia juga taklid juga. Dan nyatanya itu dibenarkan. Fala yus'al hal kana qauluka taqlidan aw nazara aw ijtihan. Dan ketika si mayit tadi menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dan jawabannya benar, nyatanya malaikat tidak bertanya. Ngopo kok jawab ngono? Apakah karena telaah dan karena analisa ataukah karena cuma ikut-ikutan? Nyatanya malaikat tidak mempertanyakannya dan Allah tidak memerintahkan untuk bertanya. Padahal dzalika ala annahu yuqbal. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut diterima dan boleh. Jadi, teman-teman sekalian, kita simpulkan bahwa taklid itu bagi orang awam. Adapun bagi ahli ijtihad, maka hukum asalnya nggak boleh. Menjadi boleh ketika terdesak, ya, mepet waktunya. Dan kemudian disebutkan syaratnya secara rinci bahwa taklid itu tadi hanya boleh untuk orang awam, muqallid, bukan ahli ijtihad.
Untuk orang mustahid sebenarnya nggak boleh, baru boleh ketika terdesak. Kemudian syarat kedua taklid itu boleh adalah yang kita taklidi atau yang kita ikuti, yang kita teladani, yang kita ambil fatwanya adalah orang yang memang kompeten dan pantas di bidangnya. Bukan asal tanya kepada setiap orang. Ya, kefasihan dia dalam berbicara, keahlian dia dalam beretorika, kemampuan dia dalam mengobarkan semangat kepada pengikutnya itu bukan tanda dia kemudian ahli ijtihad. Syarat-syarat bisa menjadi mujtahid sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Paham bahasa Arab, paham dalil, paham ilmu usul fikih, paham nasikh mansuh, paham ijma dan yang lainnya. Kemudian syarat yang selanjutnya dikatakan bahwa sebagian ulama mempersyaratkan kalau taklid kepada ulama yang paling afdol. Maka yang pendapatnya kuat adalah tidak harus yang paling afdol. Siapapun ulamanya yang penting mencapai level ulama, maka boleh tanya kepada dia. Dalilnya adalah perbuatan di tengah sahabat. Nyatanya Umar masih ada, nyatanya Abu Bakar masih ada, Utsman masih ada, sebagian sahabat yang lain atau sebagian orang yang lain yang tidak punya ilmu nyatanya tanya kepada yang levelnya di bawah mereka, yaitu kepada Ibnu Abbas, kepada Ibnu Mas'ud, dan juga kepada Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Kemudian adapun masalah taklid hanya boleh di masalah fikih yang furu', adapun pokok-pokok akidah dikatakan tidak boleh. Jawabannya adalah yang benar menurut jumhur adalah dalam usul akidah pun juga boleh, ya. Dalam usul akidah pun juga boleh. Yang penting ketika mengikuti hal tersebut dalam perkara yang hak, perkara kebenaran, yang tercela adalah ketika mengikuti atau taklid dalam masalah yang batil. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi terutama dan kepada teman-teman sekalian, dan semoga ngantuknya hilang, ya. Karena kita mau ganti sesi untu. Oke, itu bisa cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.